Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ahibba, insyaallah Al-Fakir pada kesempatan kali ini akan melihat perbedaan antara insyaallah dan biiznillah. Insyaallah kalau kita maknai secara tekstual, jika syaa berkehendak Allah, jika Allah berkehendak atau jika Allah mengizinkan. Biiznillah secara tekstual dengan izin Allah. Kalau insya Allah ada innya, jika biiznillah dengan. Ini perbedaan dalam kalimat. Dari kata sudah berbeda antara insya Allah dan biiznillah. Dalam lataif Al-Qur'aniyah, beberapa ulama mencoba untuk mengungkap bahwa insya Allah adalah di situ ada haulun wa quwwatun wa dakhlun fil amr, ada sesuatu yang kita usahakan untuk bisa melakukan itu, ada campur tangan kita untuk melakukan itu, dan kita berusaha untuk bisa, maka menggunakan insya Allah. Menggunakan insya Allah kita bisa melakukan itu, ya tentunya dengan izin Allah. Sedangkan biiznillah berbeda dengan insyaallah. Apa? Kekuasaan mutlak dari Allah. Contoh ini insyaallah, innal baqara tasyabaha alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami dan kami insyaallah, kalau menggunakan insyaallah, mendapatkan petunjuk, atau jika Allah menghendaki kita mendapatkan petunjuk. Ini ada usaha diri, ada usaha dari kita sendiri. Kemudian contoh yang kedua dari insyaallah adalah qala dukhulu misra insyaallah aminin. Masuklah ke negeri Mesir insyaallah aminin. Maka ada usaha dari kita bahwa kita bisa masuk Mesir, atau satajiduni, engkau mendapatkanku insyaallah atas izin Allah, sabiran, dengan penuh kesabaran, wala a'silaka amra. Ada usaha dari sendiri, ada dakhlun muhawalatun wa quwwah dalam urusan ini. Berbeda dengan biiznillah, atau kasih contoh, sayanzil matar biiznillah, akan turun hujan dengan izin Allah. Maka di sini kemutlakan turun hujan dari Allah. Nazal al-matar, sama tadi yanzil al-matar insyaallah. Kekuasaan mutlak turunnya hujan dari Allah. Kalau kita mencoba melihat di dalam Al-Quran penggunaan kalimat biiznillah, maka man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, maka sesungguhnya dia, Jibril yang dimaksud di sini, apa? Yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu Muhammad dengan izin Allah. Ini kekuasaan mutlak Allah. Kekuasaan mutlak Allah. Atau contoh yang lain, perbedaan insyaallah dengan biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Hanya dengan izin Allah. Maka perbedaan di mana? Kalau insyaallah ada dakhlun, keikut usaha kita melakukan, atau kalau ditanya ke rumah ya nanti malam atau besok, insyaallah. Insyaallah ini benar-benar 90% kita mau ke rumah. Beda dengan insyaallah yang sering diucapkan oleh kita, insyaallah seperti bahwa kita tidak akan ke sana. Ini salah besar. Insyaallah itu sudah 99% kita benar-benar berjanji untuk ke rumahnya. Kalau toh itu kita tidak mampu,
maka itu sudah bukan kuasa kita. Maka ya besok saya akan ke rumah Anda. Ada hawala, ada haul, ada kekuatan kita untuk pergi ke rumah saudara atau teman atau kita berjanji kepada seseorang. Maka tidak menggunakan biizni. Kita ke rumah besok ya dengan izin biiznillah. Maka kalau ada yang mengungkapkan ini berbeda dengan insya Allah. Tapi kalau turun hujan, nanti turun hujan biiznillah, maka tidak insya Allah. Ini kalau kita melihat lataif Al-Qur'aniyah, bagaimana penggunaan Al-Quran dalam insya Allah dan biiznillah. Atau contoh yang lain, fahazamuhum biiznillahi, maka mereka mengalahkan siapa? Dalam waqatala Dawud Jalut. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam pikiran mungkin gak mungkin Jalut terkalahkan, tapi biiznillah, dengan kekuasaan Allah yang luar biasa, maka Jalut akhirnya terbunuh oleh Daud alaihissalam. Ayul ahibba. Tapi beberapa dalam tafsir juga Ibnu Ashur menyamakan antara biiznillah bimasyiatillah, insyaallah, yakni biiznillah, dan beberapa ulama yang lain memang tidak membedakan antara biiznillah dan insyaallah. Itu sedikit uraian terkait dengan apa bedanya insyaallah dan biiznillah. Maka yang perlu diingat, kalau kita berjanji menggunakan insyaallah, itu 99% kita harus benar-benar punya keinginan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.